Saya membangun sebuah YouTube channel selama 2 tahun. Saya banyak support, banyak ada dia juga, ada collab lah gitu kan. 2 tahun baru dapat 100.000, dapat silver play button. 2 tahun. Gading Martin bikin YouTube channel bareng sama Gempi. Iya. 2 bulan. 1 juta subscriber guys. Gold button. Untuk apa saya main YouTube? Kita mau bahas lebih baik hari ini adalah kenapa sih bikin podcast? Emang ada duitnya ya? Kenapa nggak fokus YouTube misalnya? Nah, hari ini kita undang tamu yang sangat spesial yang memang kalau gue bilang raja-raja podcast Indonesia. Kita sambut podcast Mas. Ada Surya, Imam, Omes, dan Gok. Loh, saya kan emang Imam udah haji. Panggil saya Haji. Sorry, Imam. Darto aja. Haji Imam. Gue harusnya panggil Darto ya? Darto aja. Haji. Terlalu berat Pak Imam Pak. Gak sesuai sama kelakuan Pak soalnya. Oke. Wheelchair santuy. Nggak ada. Nah, ini kan kalian kan sekarang tuh even before podcast Mas sudah sibuk masing-masing ya. Iya. Ada yang siaran, ada yang syuting, ada yang artis, sebagainya. Kenapa sih kalian mendadak bikin podcast bro? Dan kenapa nggak YouTube misalnya? What was decision kalian akhirnya bikin podcast Mas gitu? Kasihan sama Enggok sih ya awalnya. Ini sebenarnya project charity. Omes sih yang pertama, Omes sama Darto yang inisiasi untuk bikin podcast. Yang berempat ini gitu. Ya. Jadi awalnya sih Darto tuh udah punya YouTube channel sendiri. Yang nggak Naik juga. Ya, betul. Darto tuh paling benci ini sekalian di YouTube nih. Darto tuh paling benci sama Gading Martin. Betul. Ceritain Ji. Jadi ini nggak perlu disensor berarti. Nggak apa-apa. Ini nggak apa-apa. Ini nggak apa-apa. Kasih tahu toh. Saya membangun sebuah YouTube channel selama 2 tahun. Saya banyak support. Banyak ada dia juga, ada collab lah gitu kan. 2 tahun baru dapat 100.000, dapat silver play button. 2 tahun. Gading Martin bikin YouTube channel bareng sama Gempi. Iya. 2 bulan. 1 juta subscriber guys. Gold button. Untuk apa saya main YouTube? Itu masalah genetik toh. Iya sih. Lu tuh gen lu nggak nyampe ke sana gitu. Oke. Udahlah. Ya tapi kalau seriusnya sih awalnya gara-gara teman-teman semua ini mau bikin podcast masing-masing. Ya. Surya punya rombongannya mau bikin podcast. Darto ngobrol sama gue, gue mau bikin podcast nyari tempat di kantor gua. Enggok udah persiapan mau bikin panti asuhan ya. Beda sendiri emang jiwa charity ini. Mau bikin podcast juga. Nih ya, aku mau bikin masing-masing. Terus gue tuh belum mengerti podcast awalnya. Pas denger dari Darto, mau bikin studio gini, podcast. Terus gua ngobrol, ada temen juga, podcast apaan sih? Podcast bakal gimana sih? Terus sering gua racunin, udah ngapain lu bikin sama temen lu? Kita aja udah bikin podcast, gua bilang. Surya, Darto, Enggok, gua, ya udah kita bikin podcast, gitu. Kalau Sebenarnya sih ini pelarian dari kita yang tadinya di stasiun radio kita sebagai penyiar nggak bisa dikeluarin, di TV kita sebagai presenter nggak bisa dikeluarin, kita bisa keluarin semuanya di podcast. Gitu. Jadi kayak other side of us gitu. Tempat sampahnya. gimana di radio, jadi kita apa yang nggak bisa omongin di radio, di TV dan di asuransi kita keluarin di situ. Sorry, kenapa asuransi? Gua punya agen asuransi. Saya kebetulan saya agent. Agent prudensial, benar. Asuransi. Udah yuk, next yuk. Oke. Silakan lanjut. Kalau kita berempat juga, kalau gue tambahin, kita tuh waktu itu habis touring. Oh, kalian tuh emang teman lama lah ya sebelumnya. Ya, jadi habis touring ke Timor Leste, perbatasan Indonesia Timor Leste. Jadi beres dari situ, Ada grup. ada grup lah kita nih berempat nih, grup konyol-konyolan lah. Dan dari situ udah Jorok. Ye. Lanjut kalau Mas. pakai T, nah Konyol. Komen. Ya, sorry kok. Nih Yuk lanjut yuk, kerja yuk. dari grup itu, pokoknya nggak lama dari kita beres touring itu, yuk kita bikin podcast yuk.
Akhirnya gue nyari dalam hari itu juga, besoknya cari, akhirnya dapet supaya jadi, karena gue yakin kalau misalnya di minggu depanin lagi Nggak bisa. kayaknya Yakin memang? Yakin nggak? Enggak sih. Itu pun kita tag-nya jadi di Tarzan Studio Foto kan? Enggak dong. Di arteri ya. Studio podcast ya. Sorry. dan akhirnya ya jadilah seperti sekarang ini. Iya. Dan ya itu tadi sih. Masing-masing backgroundnya kayak begitu. Oke. Ada, kalau gua memang kenapa tadi lu tanya gak bikin YouTube dari dulu, teman-teman ayo dong bikin YouTube. Cuman gua pribadi memang kayaknya pengen sesuatu yang lain deh. So pengen beda aja. Akhirnya ketemu podcast bareng sama teman-teman, jadilah si podcast mas. Tapi lucu karena kan kalau lo inget dulu ada lagu ya, Video Killed the Radio Yes. Star. Artinya kan kalau radio kan audio somehow kalah nih sama video. Ya. Tapi lucu, makanya itu kayak kok kalian bisa tetap audio gitu. Apa karena suara imam yang bukan imam, Darto yang ganteng ini. Darto yang ganteng ini atau gimana sih awalnya? Sarkas. Bukan. Nah, Bukan komplimen. Gua komplimen karena kalau siapa nih gue dengerin podcast kan wah suara imam. Suara ini, Darto ini. emang ganteng banget. Imam lu Darto. Iya, Suara Darto gini-gini. Ganteng Terus banget. gue jadi kayak penasaran nih. Jordi. Tapi waktu zaman gue SMA, SMP gitu juga. Emang suaranya ganteng banget, Darto. sumpah bener. Gila, Suaranya. SMP dia dulu. Emang Darto lahir tuh Lata dan Uza lagi dipecah-pecahin. Berhala. Kenapa toh? Kenapa audio sih tetap kekeh gitu? Karena audio itu mempunyai satu kekuatan yang tidak bisa kalau video visual ya udah ngeliatnya seperti ini. Kalau audio tuh pikiran kita tuh berimajinasi dan imajinasi kan nggak ada batasnya. Gitu. Makanya saya bisa waktu itu pacaran sama hampir pacaran sama perempuan hanya gara-gara telepon-teleponan doang. Iya benar. Begitu yang PDKT Prima kan dari Prima. Bukan dong. Dulu saya anak PL. Ada satu anak Tarki yang cakep banget. Dikenalin, jangan dong please. Siapa dong, sebut dong. Nggak usah dong. Oke, kasihan dia sama keluarganya tahu. Oh iya. Pernah deketin Darto. Terus telepon-teleponan. Iya. Deket nih. Iya. Deket banget. Iya. Tiba-tiba itu kayak 2 bulan deket lah, telepon-teleponan aja. Tiba-tiba ketemu lah. Oke. Begitu ketemu, nah itu pertama dan terakhir kalinya saya ketemu. Dia kecewa. Ya pasti lah. Jadi the power of audio ya? Yes, the power of audio kan dia, wah gila kayaknya bakalan ganteng. Apa nih anak PL? Iya. Monopel. Ya, Tapi kalau kita ngomongin kayak gini lah, simpelnya kayak buku. Buku orang baca, novel kayak begitu, tetap kan theater of mind bermain. Oh si ini tuh kebayang karakternya begini. Istananya kayak gini bentuknya. Begini. Itu kan kadang ketika diturunin jadi film, ada yang suka, ada yang enggak. Ada yang kecewa. Tapi tetap aja si pecinta buku tuh ada. Begitupun dengan audio. Gitu. Jadi mereka bisa bermain. Darto tuh mukanya kayak gimana bentuknya ya, Omes tuh kayak gimana ya. Emang bener nggak ya pencitraan? Emang Enggok dibully sebegitunya kok gimana sih? Emang Surya orangnya ngegas. Kalau marah-marah kayak gimana? Jadi biar mereka bermain dan yang seneng adalah ketika audio itu feel yang dibangun, mereka tuh kayak nongkrong sama kita. Oke. Jadi kayak lu nongkrong, tapi lu diem aja ngeliatin temen lu pada ih goblok nih, gitu-gituin, goblok-goblokin kita ya. Lu yang salah ngomong. Jangan goblok dong. Gitu sih. Iya. Jadi emang fantasi lebih jalan lah ya kalau Iya. podcast. Iya. Makanya tuh gue lihat kalau di podcast tuh yang lumayan rame tuh apa istilahnya? Bukan romance ya. Yang lebih sensual gitu juga jalan ya. Ada juga yang kayak Ada. gitu. Emang ngebangun theater of mind-nya mereka kan. Kayak dulu kan kita ingat 50 Shades of Grey. Yes. Ya. Any Arrow? Bukan, itu zaman dulu lagi. Nggak nyampe, anak-anak sekarang nggak nyampe. Tahu Any Arrow nggak? Nggak tahu. Ada. Stensilan bro, stensil. Lu nggak tahu ya? Dia tuh Any Arrow loh. Serius? Ntar gue pinjemin. Ntar gue pinjem aja ya. Iya. Oke. Jadi sebenarnya basicnya sama kayak radio kan. Radio itu kan memang menjual theater of mind ya. Di saat lu basicnya radio itu sebagai penyiar atau sebagai broadcaster, announcer gitu adalah lu adalah temannya mereka. Lu adalah temannya pendengar. Jadi nggak ada barrier antara lu dan pendengar. Jadi ya sama seperti podcast, makanya kita tuh attach banget sama masyarakat sehat. Kita sebutnya masyarakat sehat ya. Oke. Pendengar podcast Mas ini, jadi segitu deketnya mereka bisa tahu kehidupan gua sampai gua semiskin apa gitu, mereka tahu gitu.
Jadi ya Ini segitunya. dia merendah untuk meroket doang kan? Iya. Dia sih berendah untuk Sepedanya paling mahal. nonton loh. Rumahnya Pak, ruang tamu, jalan setapak, lapangan futsal, baru kamar. Udah lepas futsal. Keren di rumahnya Om. Ya, emang saya menjaga lapangan futsal. Ini kurang ya. Udah. Jadi kenapa kalian pilih Spotify dari like mungkin podcast lain atau Platform lain. ya, Platform lain. Kenapa Spotify man? Karena ada duitnya. Udah. Enggak dong. Kalian jadi kalau Market share terbesar di Spotify 90 berapa persen? 98%. Podcast itu kalau bisa kita bikin podcast nih buat teman-teman yang mau bikin podcast juga kan ada satu platform namanya Anchor. Ya. Nah dari Anchor itu setelah kita publish di Anchor, dia akan share ke semua platform yang ada podcastnya. Mau itu Apple Podcast, Google Podcast dan segala macam. Cuman karena kebetulan kita ini sudah eksklusif di Spotify, jadi podcast Mas. Oh udah eksklusif? Sudah eksklusif. Wow, sejak kapan bro? Sejak awal, Sejak awal ya. Ya, 2 bulan baru kita baru keluar 2 bulan. Hah? Iya udah langsung di telepon. Well, that's bagus dong. Kamu SMS? Ya gitu. Tapi selain kalian ada lagi tuh ya? Ada. ya? Sekarang udah batch kedua. Iya. Tapi yang paling mahal ya kita sih secara dari kontrak ya. Nah kita dibayarnya pakai bat. Oh, Lebih tepatnya karena kita dibagi 4. Sendiri. oh makanya lebih mahal ya? Karena 4 orang kan? Iya. Iya. Kenapa kita Kok dihitung-hitung murah juga kita. Kenapa kita pilih Spotify? Karena dari data 98% yang dengerin podcast itu di Spotify. I see. Jadi akhirnya ya udah banyak. Oke. Wow. Tapi kalau untuk segi branding ya, kayak mungkin beberapa anak-anak gue nanya kayak keren juga ada namanya Podcast Mas. Gue juga pertama Podcast Mas. Gue kayak bukan anak kantor gue. Ini bos anak kantor. Anak kantor. Sumpah, baru mau bilang anak-anak jangan dengerin. Jangan. Kontennya nggak mendidik. Bisa diserahin sama yang punya acara nggak? Silakan. Thank you. Oh iya nggak apa-apa. Jadi kalau gue pertama kali lihat podcast Mas kayak Puskesmas, gue denger kan. Ternyata pas gue cari, emang podcast kesehatan masyarakat kalau nggak salah ya. Tapi gue nggak tahu nih kayak asal usul branding ini dari mana sih bro? Podcast Mas, kenapa namanya nggak, Darto's Podcast atau Awalnya apa tuh gitu? mau dosa. Darto, Omes, Surya, Angga. Itu epic sih Ben. Dosa. Iya itu epic sih. Tadinya gua malah punya ide Surya and Friends. Emang kita siapa? Punya ide kalau nggak keterima ya udah. Iya. Marah. Tapi setuju gak tuh Surya and Friends? Enggak dong. Enggak. Podcast Mas itu siapa sih dulu ya? Siapa sih? Gua tiba-tiba gimana kalau podcast Mas terus Darto yang Lucu tuh. podcast kesehatan masyarakat. Karena kan kita Menyehatkan masyarakat dengan tawa. Ya. menghibur mereka lah. Jadi Waktu itu sempat IG-nya ada yang punya ya? Udah pernah ada yang punya ya? Jadi akun di Spotify itu udah Udah ada. Namanya podcast Mas sama. Podcast Mas namanya. Gue cari itu yang punyanya, gue DM. Ini akun lu ya masih diaktif nggak? Boleh nggak gue ganti? Gue pakai Di Spotify tuh? Di Spotify udah ada. Terus oh ya boleh Mas gini-gini karena dia kan nggak tahu gue ya pasti. Tahu suka. Udah Jadi nggak minta bayaran. Iya. Coba kalau ternyata tahu kan mungkin nggak bisa Iya. Mas gitu. Iya. Kalau Omes yang maju mungkin atau Darto atau Surya mungkin ya. Oh boleh Mas karena saya juga waktu itu cuman Iseng. Oh ya udah. Pas sudah muncul dia DM gue lagi. Wow, line up-nya keren-keren banget. Terus minta duit? Enggak. Oh, enggak. Jadi kita terima kasih lah sama orang Bali. Orang Bali ya kalau nggak salah. Bandung nggak usah Bandung. Oke. Orang Sumedang nggak usah. Oke. Gitu, jadi terus pemilihan logo, wah itu penting juga. Waktu itu Omes ngeluarin guys, ini ya desainnya karena kita buru-buru mau ada acara off air butuh desain logo dan segala macam. Ini ya, gue tuh mau bilang enggak, tiba-tiba Darto, yes, oke, keren banget Mes. Surya juga mantep. Oh ya udah dong, gue udah nggak bisa komen. Oke deal. Beberapa bulan kemudian mereka juga protes kenapa desainnya gini. Lalu lu kan oke, gue lagi main Mobile Legends. Pop up Omes. Ini desainnya. Oke. Main lagi ya. Lihat dulu, kan bangke orang-orang. Giliran protes sampai sekarang. Dia protes sampai sekarang dijelek. Jadi ini bakal rebranding lagi atau enggak? Keep it this way. Orang udah tetap gini ya? ya? Udah dimasukin ke hak cipta.
Tapi untuk kalian branding ini kan kayak tadi kan kita audio ya. Mungkin kalau audio lo mau branding kan cuma dari ya suara lah gitu. Tapi outside of the podcast, effort kalian untuk ngelakuin branding buat podcast Mas sendiri apa aja sih? Ya minimal sih di sosial media kita masing-masing. Terus juga karena kita udah punya positioning di podcast itu karakternya seperti apa. Nah itu kebawa ke sosial media gitu. Yang jadi satu kesatuan 360. Asik. Jadi si Enggok yang miskin, si Omes yang pencitraan, si gue yang suka jatuhin orang, ini tukang ngegas gitu kebawa ke sosial media dan jadi satu kesatuan karakter. Oke, jadi untuk karakter kalian masing-masing juga ada branding kalian masing-masing diperkuat lah. Yes, ditajemin juga. Ya tadi si Enggok yang Iya itu. Nggak ditajumin jadi miskin. Ini cuma image bro. Image aja. Susah loh. tapi nggak, yang penting kita tahu. Tapi kita tahu sepeda Brompton. Brompton bos, gila. Cuman dia di mobilnya satu set stick golf setiap hari dibawa cuman Enggok. Sebelahnya Brompton, sebelahnya stick golf karena di rumahnya nggak muat. Bener. Mau ditaruh di mana lagi? Nah, tapi sama sama gue juga gitu. Ya Beb ya. Oh. Ada mobil kan? Sama kita. Sama miskin kita bro. Waduh. Boleh diadu. Boleh. Silakan diadu. Tapi kalau ngomong stick golf, lo taruh di mobil tapi perasaan pas driving sama kita diturunin aja. Cuman satu. Biasanya gue cuman kan gue ya biasa lah ngapain sih bawa banyak-banyak. Satu aja. Karena gue nggak mau ngasih tip ke itu. Kayak di mau nonton sendiri tensi. Aku aja. Aku mau sendiri. Karena waktu di Senayan, Kalaupun terpaksa bawa stiker setengah bungkus nggak satu batang setengah bungkus bang. waktu di Senayan gue buat parkir sama dulu 150.000. Berat. Ini sih jatuh vale aja, vale cepet. Lu udah main golf masa gak apa-apa? Karakter bro. Harus keep that branding ya. Ini udah hari saat cepet tuh. Waduh, tapi nanti kalau podcast kalian ternyata exit ratusan juta dolar, tetap harus branding itu Iya, stake ya? harus. At least dia lebih miskin dari kita lah. Ya. Nah, tapi kalau untuk target market sendiri, kalian tuh waktu pertama bikin tuh kayak, udahlah kita ngomong aja ceplos lucu ya, nanti target market datang sendiri, atau bener-bener dari pertama bikin tuh kayak, gue udah mikirin banget nih gue targetnya gini, Demografinya. makanya gue pakai Spotify. Nah, itu ada plan nggak sih awalnya tuh waktu pertama mulai? Secara plan sih nggak ada. Emang beneran ini sebagai pelarian tempat sampah. Cuma karena kita basicnya orang-orang produksi, kita tahu durasi, kita tahu timing, kita tahu punchline, gimana setup sebuah konten yang bagus. Nah itu yang kita apply ke konten kita. Nah ternyata it works ya. Betul. Gitu. The chemistry works, terus juga si formatnya works. Oke. Baru dari situ mulai ketahuan tuh, oh build up market dan segala macamnya. Oh jadi lo emang nggak targetin kayak, oh gue mau ngincer teenager, atau first jobber, atau cabe-cabean, atau apa gitu. Cabe-cabean, enggak sih. Yang rambutnya lurus banget masih basah. Iya. Lepek-lepek. Kalau sebenarnya secara nggak langsung itu akan kebentuk dengan sendirinya karena kita kan Udah punya- rata-rata seumuran, cuman Enggok doang yang jauh kan umurnya. Iya kan? Iyalah itulah Bro. Yang things yang kita bahas adalah ya udah ke kita, yang kita banget gitu, udah parenting, udah complaining anak sekolahnya makin mahal, ya gitu kan ya. Petualang-petualang masa lalu. Dan yang paling relate sama obrolan kita ya orang-orang seumuran kita sih sebenarnya yang sudah ada di situ gitu. Iya. Agak susah juga kalau buat teenager untuk catch up sama apa yang kita omongin, agak susah sih karena Walaupun ada beberapa Ada ya, teenager teenager yang jadi pendengar kita, anaknya temen Serius gua. lu? Iya, anaknya temen gua, anak gua tuh ngefans banget sama kalian. Kuliah? Enggak. SMA? Enggak. SMP? Mampus semua. SMP kelas 2. Serius, Gok? Iya. Aduh, merasa dosa nggak sih kita? lumayan. Tapi gue kaget kemarin, gue dengar episode kalian ya, satu atau yang dua sebelumnya kalian bahas Barbados ya. Barbados. Oh, Cafe Barbados. Iya, Cafe Barbados. Terus gue kayak pas denger, gue relate sih, tapi gue kebayang kayak anak-anak kantor gue Nggak masih tahu. muda-muda. Barbados sudah ditutup kan? Iya, kayak Barbados apa ya, mungkin gitu kan. Tapi ketawa aja kayak mereka ya. sama. Iya. Tapi itu emang, kalian memang pingin ada reference itu untuk certain target market, atau ya udah lo
Basically karena memang kita nggak ada batasan sih ngomongin sebebas-bebasnya. Bahkan kalau di beberapa episode, karena kita tahu pendengar kita mungkin nggak tahu, biasanya kita suruh googling ya biasanya. Akhirnya mereka Google ya? Nah, biasa kayak begitu, suruh googling artis zaman-zaman kita, ada orang yang nggak tahu, kita suruh googling gitu-gitu. Kalau nggak biasanya itu jadi strategi kita sih untuk callback. Jadi kita kalau udah sampein episode ini, lu coba deh dengerin lagi episode yang ini, kita ada di situ juga ngobrolin ini gitu. Jadi intinya biar mereka running lagi dari awal gitu. Tapi yang lucu ada, waktu itu gue sempat lihat di DM, ada yang, bukan DM, ada yang nge-post story. Dia mengumpulkan jargon-jargon kita dalam satu episode yang dia harus research dulu. Kayak si, lu waktu itu ngomong anak kecil di Shopee ya? Sama dia di posting, ini anak kecil di Shopee, terus ngomong apa, di posting sama dia. Jadi dia research, ngomong apa sih? Di research, oh ini baru ketahuan lucunya. Kayak gitu. Jadi lumayan detail sih. Iya, Sekarang educate tuh orang juga ya. lumayan. Tapi kayaknya kalau gue seneng sih dengerin podcast kalian tuh menghibur. Terus kayak kadang tuh kalau di kantor ya, gue tuh dengar ada namanya Feby tuh lagi kerja tuh tiba-tiba ketawa sendiri. Gue lihat lagi dengerin podcast Mas. Lagi kerja tuh. Tapi gue nggak marah ya. Nggak apa-apa podcast. Nah, jadi kayak ya, again tadi kan entertaining podcast kalian, terus gue kadang kayak seru juga nih kalau ternyata kalian bikin ada mystery series atau apa romance atau apa tapi style kalian. Ada nggak sih plan seperti itu? Ada banget. Kebetulan yang bertanggung jawab di dunia kreatif itu gue sama Darto. Untuk stepping ke sana udah ada banget sih ya. Bahkan kita udah sampai ada plotnya. Either itu mau misteri series atau mungkin cerita rakyat yang kita remake as a kita gitu atau cuma cerita yang halu aja. Pasti bakal kesana sih karena kita mau balikin lagi dulu tuh di radio itu selalu ada radio play dan itu imajinasinya luar biasa sih, kita ngebayanginnya interpretasinya pasti beda-beda gitu kan, dan would be nice kayaknya kalau kita bikin lagi kayak gitu ya. Berapa episode gitu hanya untuk Ya, satu special plot lah. cerita ya, special episode. Trial ternyata sukses ya, why not gitu. Dan platformnya sendiri mendukung ke arah situ karena si Spotify itu udah seperti Netflix Originals, dia punya Spotify Originals. Dia bikin series yang bukan one off, kita episode one off ya, continuous bersambung bercerita gitu. Dan kasih bocoran aja, kalau jadi line up kita gokil deh. Kalau jadi nih, Line up apa? Pengisi suara. pengisi suara, kita udah propose satu cerita ke Mereka di Spotify. podcast mas. Wow, pasti bakal begitu. Ini bocoran aja ya, belum ready rilis. Cuma bocoran aja, Bisik. pemain utamanya Manny Pacquiao. Wow. Filipin ya. Ini beneran nih. Beneran. Manny Pacquiao. Bawa sini yuk. Dia mau dialog apa? Pelumpang. Mendingan gak usah ngomong. Ada orang-orang yang mendingan gak usah ngomong. David Beckham udah diem aja gak usah ngomong. Udah, David Beckham aja udah. Oke, kita tahu dia ada di recording. Iya. Tapi line up-nya bakal gokil kalau ini pecah. Dan ini mungkin jadi perdana kali di Indonesia. perdana. Wow. Gua boleh tahu. Amin. Hah? Gua boleh tahu. Limbat. Itu. Pemberat itu salah satu limbat. Yang ini beneran. Suara doang. Jadi kalau misalnya lu nggak dengar apa-apa, berarti itu limbat lagi. Yang ini beneran. Ini beneran. Beneran. Dia udah gak percaya. Dia udah main bagi omongan. Yang limbat beneran, sumpah. Itu yang lagi kita approach, makanya line up-nya bakal gila. Iya. Jadi nanti akan bisa seaneh kita lagi ngobrol tiba-tiba apa sih? Jadi kayak kita doang yang ngerti obrolannya limbat gitu. Jadi lu biar berimajinasi kayak Groot. Kayak Groot cuma Groot gitu doang. Kayak Kevin Diesel jadi Groot. Itulah. Gitu. Mudah-mudahan ya. Iya. Itu aja insya Allah. Kita lucu banget ya guys. lucu ya. Actually ini mungkin sesi terlucu kita yang pernah kita bikin kali ya. Lucu. Cuman beban loh pada dari dia bilang ini komedian gitu. Emang komedian kita? Enggak juga sih. Iya, Biasa aja makanya sih. dulu bilang tadi komedian ini karena kita sebenarnya memposisikan kita berempat di podcast Mas tuh bukan as a comedian. Gua sih komedian. Komedian sih. Kita bertiga komedian. Iya sih. Kita sih komedian. Saya sih komedoan ya. Lu komedinya gak komedi. Lu komedinya. Saya komedoan. Balik ke pertanyaan tadi, memang ini apa nanti? Apakah lebih ke crime, lebih ke romance atau Si cerita kita ini? chick flick? Yang kalian mau ceritanya coba rilis? lebih Ini lebih ke fairy tale, folklore, urban legend gitulah.
di area situ, cuma kita bener-bener bebas banget mainnya. Oke, kayak Timun Mas gitu-gitu Yes, ya. Gue tapi gak tau kenapa ngomong versi- Timun Mas, bayangan gue Yes, kurang lebih kayak gitu. Iya, Bener-bener. kayak jorok gitu nggak ya? Iya, pasti jorok pasti. Mungkin cara bilangnya aja Timun Mas. Gantung cara ngomongnya audio kan biar kan theater of mind. Ya terus pikir betul. Ger. Terong dong. Iya bisa. Aduh, si oyong ya. Berglazur. Atau lidah buaya? Sudah. Oke, sorry. Aduh, anyway guys, gue sampai habis kayak stamina ketawa gue nih. Anyway, ini kita hari ini agak lumayan interaktif. Jadi kita ada ngundang fans lo kan banyak nih. Sampai kemarin gue kayak, siapa yang mau nanya langsung ke podcast Mas? Ayo isi di komen. Akhirnya kita pilih beberapa. Hai Catherine! Mau nanya, kalian kalau misalnya biasanya take podcast, kalau nentuin tema itu, biasanya ngulik kalian doang atau ada yang lain sih yang biasanya ikutan bantuin brainstorming gitu? Ada dari kita juga, cuman kadang-kadang kalau lagi ada masukan juga dari teman-teman yang lain gitu. Ada dari manajemen juga, ada dari produser juga yang memang juga suka bantuin kita. Tapi mayoritas sih semua dari kita supaya relate sama apa yang kita tahu gitu. Gila. Dan memang banyaknya dari ya mungkin kamu sering dengerin banyaknya dari pengalaman kita, jadi memang yang nyaman kita obrolin aja biasanya. Jadi temanya memang suka keluar aja pas kita lagi ngumpul, ngobrolin apa yuk sekarang yuk, ngobrolin ini yuk, karena biasanya udah ada yang nyiapin, gue udah nyiapin nih di rumah, kita ngobrolin ini, ngobrolin apa, mantan pertama kali nikahan gimana persiapannya. Terima kasih ya Catherine. Oke, ini kita ada kedatangan langsung nih ke lokasi, fans juga, fans banget. Karena dia gue jadi tertarik sama podcast Mas. Serius? Serius? Oke. Ada. Gue undang nih, Feby silakan maju langsung tanya. Sini, masuk aja. Blok lagi ya? Terus kayak sebenarnya penasaran aja sih. Kalau tadi kalian bilang kan kayak sebenarnya topik kalian tuh kayak suka enggak cocok ya? Terus kayak Biasa aja. itu kan suka kayak nggak relate sama semua umur gitu. Iya. Tapi menurutku kayak gue masuk aja, gue bahkan kayak ngerasa teman setongkrongan. Makanya baru denger aja lagi apalagi nyoba. Coba nongkrong kayak gini. Coba nongkrong. Gua mau benerin bukan acara gua. Gua ada rasa tanggung jawab benerin orang-orang ini loh. Terus gimana Cassandra? Iya, penasaran aja sih, maksudnya gimana sih kalian kalau untuk nge-build satu topik gitu bisa kayak maksudnya Kalau kita sih kayak kalau nge-build topik tuh kayak Dia ngomong kayak udah 49 kali kayak deh. just like you know snap aja gitu. Kalau boleh tambahin dikit, literally. For sure. Kalau chemistry, kita emang sahabat sih. Not felt that way. Gua sama Arya sahabat. Dari bentokan. Ngakuin gua. Ya emang berangkat dari pertemanan sih. Jadi selalu kita bilang, mungkin yang lagi nonton juga yang mau bikin podcast, suka nanya begitu, chemistry itu gimana sih? Biar enak. Basically biasanya temen tongkrongan yang udah tahu ngobrolnya apaan. Ya kamu punya pacar misalkan, lu belum punya pacar, pasti ikut tongkrongan pacar, pasti akan seru ketika nongkrong sama sahabat-sahabatnya pacar, mungkin itu yang akan lu rasakan. Oke guys, waktu udah habis, sepertinya part 1 selesai sampai sini dulu, tapi jangan sedih, part 2 akan kita rilis dalam waktu yang dekat juga, jadi jangan lupa subscribe YouTube kita dan juga Spotify, dan of course yang belum pernah dengerin podcast Mas, jangan lupa juga follow mereka di Spotify. Guys, masih banyak banget yang seru-seru dari kita yang pengen kita sharing buat kalian, tentunya bersama kami, Podcast